Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Maria Kirtia, salah satu guru di SMA Angkasa 1 Halim Perdana Kusuma. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan jurusan Pendidikan Agama Islam batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan NIM 42500104118. Pada hari ini, tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Angkasa 1 kelas 12 dengan materi warisan dalam Islam. Selamat menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita mulai pelajaran kita hari ini. Semuanya yang seperti biasa, tolong dilepas dulu gambarnya. Sudah tidak ada lagi yang handphone. Kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa dipimpin oleh yang berdoa. Silakan. Hari ini kita akan melanjutkan yang pertemuan kita di minggu sebelumnya. Minggu kemarin masih ingat belajar apa? Pembagian warisan. Masih diingat? Pembagian warisan itu harus ada 3. Kemudian yang pertama harus ada apa? Ada siapa? Waris. Yang kedua, ahli waris. Yang ketiga, apa? Al-maurits atau harta yang ditinggalkan atau warisannya ada. Tadi sedikit pembahasan, apa yang bisa kalian tangkap dari video tersebut? Jadi apa yang kalian tangkap dari video tadi? Jangan berebutan warisan. Tadi dosa-dosa yang disebutkan yang ditimbulkan dari pembagian warisan, yang pertama tadi apa? Memutus silaturahmi. Kedua, yang kedua apa? Bisa menyebabkan durhaka kepada orang tua. Minggu lalu kita belajar tentang ingat kan, di dalam hukum fikih warisan Islam terdapat 3 rukun Islam. 3 rukun warisan. Yang pertama adalah al-muwarits. Apa itu al-muwarits? Apa? Orang yang mewarisi atau kita sebut sebagai pewaris. Kalau al-waris yang menerima warisan atau
jenis pembayaran. Jadi warisan yang dibagikan itu adalah sisa setelah yang pertama sudah dibayarkan zakat atas seluruh harta warisan yang ditinggalkan. Kedua, sudah mengurus biaya jenazah dan lain-lain, biaya pengurusan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, sudah melunasi hutang piutang dan sudah memberikan wasiat kepada pewaris. Kalau masih ada sisanya, baru diberikan kepada ahli waris. Jadi harus ini dulu, empatnya dulu. Nggak boleh langsung dibagikan warisannya. Nanti kalau dibagikan warisannya, nggak ada yang membayarin zakatnya, nggak ada yang membayar hutang-hutangnya, pasti akan saling lempar. Si A, dia aja yang bayarin, dia dapat warisan lebih besar dan lain-lain. Jadi untuk menghindari adanya hal-hal seperti itu, maka diputuskanlah harus sudah melakukan 4 jenis pembayaran ini baru boleh dibagikan warisan. Kemudian pembagian harta warisan menurut hubungan darah. Kemarin sudah disebutkan juga ada golongan dari laki-laki, ada ayah, anak laki-laki, kemudian saudara laki-laki, paman dan juga kakek. Kemudian golongan anak perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan juga nenek. Ini orang-orang yang mendapatkan warisan. Ahli waris. Menurut pembagian harta tentang perkawinan, ada duda atau janda, atau istilahnya kalau duda itu berarti yang ditinggalkan suaminya, yang meninggal berarti istrinya. Kalau janda berarti yang meninggal suaminya. Sampai sini paham? Enggak paham? Terus bagaimana apabila semua ahli warisnya ada? Maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda ataupun duda. Nih, kalau misalkan yang kumpul di satu keluarga besar, contohnya ya, masih ada kakek, masih ada nenek, ayah, ibu, anaknya, cucu dan sebagainya, maka ini yang utama terlebih dahulu. Baru kemudian kalau masih ada sisanya diberikan kepada yang lain. Jadi ini adalah ahli waris utama yang mendapatkan warisan yang ditinggalkan dari si mayit. Terus seseorang berhak menjadi ahli waris satu karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya para pewaris lainnya. Jadi kalau berusaha membunuh saudaranya hanya untuk mendapatkan warisan, maka dia secara hukum dalam Islam dicoret namanya sebagai daftar ahli waris. Boleh saling membunuh. Yang kedua, dipersalahkan secara memfitnah atau mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih berat. Jadi, kalau dia berusaha memfitnah pewaris atau orang yang akan mewarisi harta tersebut, udah memfitnah, berusaha menjebloskan kepada penjara, menjebloskan pewaris ke penjara hanya untuk mengambil harta warisan yang ada, itu juga salah. Karena kalau mau menyalahkan harus ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya, jatuhnya kepada fitnah. Apalagi kalau udah fitnah kemudian membunuh, otomatis kalau di dalam Islam sudah tercoret namanya, udah nggak ada lagi dia pada bagian sama sekali. Oke, ketentuan pembagian waris yang akan kita pelajari. Anak perempuan, anak perempuan mendapatkan setengah jika dia sendiri, nggak punya saudara laki-laki. Ya, itu maksudnya sendiri, jangan maksudnya. Dia anak perempuan satu-satunya, nggak punya saudara sama sekali. Dia bagiannya mendapatkan setengah. Kalau yang lainnya lagi, yang lain kan masih ada istrinya, suaminya, ayahnya, ibunya. Oke, kemudian 2/3 kalau anak perempuannya ada 2 atau lebih. Jadi mau 2, 3, 4 dan lain-lain, bagian dari si anak perempuan tersebut adalah 2/3 dari harta warisan. Jadi kalau punya saudara perempuannya banyak, itu 2/3. Kemudian kalau ada anak laki-laki, maka
2. Ini maunya aku yang berdua. Dia masih kecil. Tetap. Aku maunya yang 2. Perempuan yang seperti itu bagian. Kayak sapi aja. Safiera apa lagi? Abangnya 2. Iya. Bagian untuk ayah. Untuk ayah 1/3 kalau berarti isi mayat yang meninggal ini gak punya anak, dia punya bagian 1/3. Tapi kalau si mayatnya punya anak, berarti dia mendapatkan bagiannya sebanyak 1/6. Ayah ini kalau buat misalkan kalian punya orang tua, berarti ini sebutannya kakek. Kakeknya kalian, tapi kalau misalkan bagi si mayat ini ayahnya. Untuk ibunya itu nggak jauh beda. Sama sih ayahnya. Untuk ibu 1/3 jika si mayat tidak meninggalkan anak, 1/6 jika memiliki anak ataupun 2 saudara. Bagiannya hanya 1/6. Kemudian ibu akan mendapatkan lagi 1/3 dari sisa jika ada. Tapi kalau nggak ada ya bagiannya hanya yang 1/6 tadi. Maksudnya ini mau ditanyain? Kalau dia punya anak, Siapa? kalau dia punya anak, Kalau punya anak kan bagiannya dapatnya 1/6. Kalau si mayatnya punya anak ya. Kemudian untuk suami atau bunda yang ditinggalkan, istrinya meninggal. Kalau istrinya meninggal dan tidak punya anak, maka bagian suami adalah 1/2. Tapi kalau punya anak, bagian suami adalah 1/4 dari warisan yang ditinggalkan. sisanya anak. Sisanya bisa ke anak, bisa ke ibu. Nah ini adalah waris ahli waris utama. Kemudian siapa lagi yang dapat? Istri atau janda yang ditinggalkan suaminya. 1/4 kalau dia nggak punya anak. Jahat sih. Karena bagiannya kan jatuh ke anaknya. Kalau anak masih bocil 1/4 kan sampai dengan ibunya loh. Investasi bodoh. 1/4 kalau dia tidak punya anak, 1/8 kalau dia punya anak. Tadi kalau suami berapa dapatnya? Kalau anak setengah. Kalau anak sudah besar, Pakai dikit dong. karena kalau istri masih bisa dibiayai. Kalau yang ditinggalkan adalah istri atau perempuan, dia bisa jadi menikah lagi. Ya tapi sama karena dia pasti jarak dia. Ya udah ketentuannya seperti itu. Kemudian bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, nggak punya anak dan nggak punya ayah, maka yang mendapatkan bagian adalah saudara laki-laki ataupun saudara perempuannya dengan masing-masing bagiannya 1/6. Kalau nggak punya anak dan nggak punya ayah ya, misalkan tapi dia masih punya saudara kandung, itu kemudian saudara-saudaranya adalah 1/6. Tapi kalau orang itu 2 orang atau lebih, maka bagiannya menjadi 1/3. Paham sampai sini? Kan banyak yang dibagi. Kalau dibanding warisannya gimana Bu? Ya udah, kalau misalkan warisannya kan cuma Kalau 200.000 lagi. yang ditinggalkan banyak, ya udah terima. Ya udah jadinya apa? Oke, kemudian bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedangkan dia mempunyai 1 saudara perempuan, kandung ataupun seayah, maka bagiannya adalah 1/2 atau setengah. Kalau punya saudaranya 2 atau lebih, bagiannya jadi 2/3. Kalau misalkan ini sama dia kan gimana sih? Apa? Ibu, nomor 1 kan dia tinggal sendiri. Iya. Oh, iya sendiri. Bukan maksudnya misalkan karena udah punya orang tua, belum menikah misalkan, dia punya harta pribadi atas nama pribadinya, itu harta warisannya jatuhnya berarti kepada saudara kandungnya, karena udah punya orang tua kan, yang mendapatkan warisan dia adalah saudara-saudaranya. Kalau saudaranya cuma 1 perempuan ataupun laki-laki, dia bagiannya adalah setengah bagiannya. Tapi kalau seandainya saudaranya ada banyak, berarti bagiannya adalah 2/3. Nanti sisanya kemana? Sisanya akan dikelola lagi, dikembalikan lagi kepada ahli warisnya. Ini adalah bagian yang
harus dibagikan terlebih dahulu. Oke, kita mulai ke perhitungan. Nah, anak laki-laki adalah mendapatkan sisa dari warisan yang sudah dibagikan. Tapi kasusnya, kalau seandainya anaknya cuma laki-laki, nggak punya anak perempuan, tapi masih punya ayah, masih punya ibu, sudah dibagikan kepada ayah ibunya, sudah dibagikan kepada suami atau istri yang ditinggalkan, maka sisanya langsung akan diberikan kepada anak laki-laki. Tapi kalau misalkan punya anak perempuan, berarti pembagiannya tadi 2:1 dari sisa yang sudah dibagikan kepada ayah ataupun ibunya. Dari sisanya ya. Oke, kita masuk ke perhitungannya guys. Contoh ya. Amir ini adalah seseorang yang meninggal. Dia meninggal dengan ahli warisnya adalah ayah ibunya serta istri dan 3 orang anak. Namanya Ahmad, Anita, dan Anissa. Berarti anak laki-lakinya berapa? 1. Anak perempuannya 2. Maka pembagiannya adalah karena Amir punya anak, maka pembagian untuk ayah dan ibunya menjadi berapa? 1/6. Untuk ayah dan ibunya. Untuk istrinya berapa? Karena Amir punya anak. Kasian banget jadi istrinya. Ibu udah jalan ya seperti itu. Untuk anaknya bagaimana? Setelah sudah dibagikan kepada ayah, ibu, dan istrinya, baru kemudian kita hitung untuk anaknya. Untuk anaknya ini perbandingannya 2:1, tapi karena anak perempuannya 2, maka dijadikan 2:1 seperti ini guys. Pusing nggak? Banget. Kita mulai praktek deh. Ada yang nulis video? Istighfar, astagfirullahaladzim. Oke, nih ibu berikan contoh ya. Misalkan yang meninggal adalah suami. Kemudian ahli warisnya ada istri, ada ibu, dan 2 anak laki-laki. Warisan yang ditinggalkan hitunglah ada 180 juta misalnya. Istri bagiannya berapa tadi? Kalau punya anak 1,8. ibu bagiannya berapa kalau punya anak? Anak laki-laki adalah atau sisa. Menghitungnya bagaimana? Ini nggak bisa kita lakukan langsung guys. Harus disamakan lebih. Persamaannya jadi berapa kalau 8 dan 6? Ini jadi berapa? 3/24. Ini 4/24. Baru kita kalikan 180 juta. Berapa hasilnya? Bagian istrinya berapa? Sel, kalkulator sel. Berapa bagian istri? Berarti ulangan pakai kalkulator ya? Enggak dong. Ibu Pakai matematika. tangan. Berapa bagian istrinya? 22 juta. Bagian ibunya berapa? 30. Terus anak laki-lakinya berapa gajinya?
berapa? Dikurangi berapa? 120.500 bagi 2 kita itu 63 bagi 8 Berarti berapa? per orang. Berapa? 63.300 per orang. Ini kalau anak laki-laki semua. Tetap besar kan bagiannya. Ini kecil. Masih nggak jauh beda lah sama bagian istri. Jadi per orang kan 63 juta itu. Iya, karena anaknya cuma laki-laki. Wah, gila. Oke, contoh kedua misal yang meninggal adalah seorang perempuan. Yang meninggal istri. Ahli warisnya ada suami dan dia nggak punya anak. Suami bagiannya kalau punya anak berapa? Berapa bagian suami kalau mau punya anak? Bagian saudara kandungnya berapa tadi? 2/3. Karena dia ada 2. 2/3. Ini kalau disamakan menjadi berapa? Berarti menjadi 3/6 dan 4/6. Ini kalau di total menjadi 7/6. Sedangkan nggak bisa. Oke, karena ini 7/6, maka nggak bisa kita pakai pembilangnya 6. Harus diubah menjadi berapa? Kira-kira jadi berapa? Berarti kita ambil yang 7-nya untuk jadi bagian suami adalah 3/7. Bagian 2 saudaranya ada yang punya spiral ini 4/7 dikali, oh iya, karena yang ditinggalkan sebanyak 42 kan harta istri biasanya nggak lebih sedikit daripada punya suami. Ini baru dikalikan kita 42 juta. Berapa bagiannya? Berapa ya? Punya suami ini berapa? Berapa bagiannya? 18. Bagian dua saudaranya berapa? 42 dan 7. 24 juta dibagi 2 berarti menjadi masing-masing saudaranya dapat 12 juta. Jadi kalau kalian nggak bisa langsung dibagi ini ya 1/2 dikali 42, 2/3 dari 42 juta itu nggak bisa. Seluruh pembagian warisan harus disamakan dulu bagian. Oke, soal pertama sudah siap semuanya. Soal pertama, seseorang wafat dengan meninggalkan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Meninggalkan satu anak laki-laki Dan satu anak perempuan. Hitunglah bagian masing-masing apabila warisannya sebesar 90 juta. Hitung bagian warisan masing-masing apabila warisan yang ditinggalkan sebesar 90 juta.
kedua. Sebentar Bu. Soal kedua. Sabar Bu. 90 juta. Ya. Kedua, seseorang wafat dengan meninggalkan seorang istri, satu orang istri, Iya. ibu, saya satu ya, seorang istri, ibu, ayah, dan 2 anak perempuan. Seorang istri, ibu, Ayah dan 2 anak perempuan. Gak punya anak laki-laki. ibu anak perempuan. Pertanyaannya, berapa bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris apabila tirkah sebesar atau warisan sebesar 54 juta? Berapa bagian yang masing-masing? Itu hasil kajian bertahun-tahun. Waris Apabila warisan sebesar 54 juta. 54 ya. Ketiga, Bu sebentar. Ibu 54 juta termasuk deposito. itu sudah total keseluruhan aset. 3, Pak Sakijan. Apa? Pak Sakijan. Pak Sakijan. Pak Sakijan wafat dan meninggalkan warisan sebesar 24 juta. Warisan sebesar 24 juta. Gak semua orang punya banyak duit, guys. Ya kalau ahli warisnya banyak jadi dan meninggal warisan 24 juta. sebanyak ya ahli warisnya adalah 1 orang anak laki-laki, 1 orang anak perempuan, istri dan ibu. Ibu itu kan kemudian sudah berjualan 1.000 itu. Pertanyaannya, 1 anak laki-laki, 1 anak perempuan, istri dan ibu. Ya, 1 istri. Gak usah banyak-banyak, warisannya sedikit. Pertanyaannya, berapa bagian warisan untuk istrinya? Berapa banyak bagian untuk istrinya? Sudah? Nomor 4. Kan kalian banyak orangnya. Nomor 4. Ibu Halimah meninggalkan warisan sebesar 12 juta. Ahli warisnya terdiri dari 2 anak laki-laki. Apa? 12 juta. Ahli warisnya terdiri dari 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan, dan suaminya. Pertanyaannya, berapa bagian untuk 1 anak perempuannya? Ibu terdiri dari apa, Bu? Ahli warisnya terdiri dari 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan, dan suami. Pertanyaannya, berapa bagian untuk 1 anak perempuannya?
2 anak laki-laki. Jika warisannya sebesar 60 juta, berapa bagian yang diperoleh seorang anak laki-laki? Nanti anaknya 2. Bisa warisannya dapat berapa? Jika warisannya sebesar 60 juta. Oke, kelompok paling kanan menjawab pertanyaan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Sisanya tetap dikerjakan, tapi itu dulu yang dikerjakan. Silakan dikerjakan. Buah hutan. Tadi 1/6 siapa? Cewek, anak cewek. Dia survive kalau dia berani. Jual kali. Sini ganti lagi.
Oke guys, nih lihat ke depan semuanya. Ya, untuk soal nomor 1 perempuan dan laki-laki perbandingannya adalah 2:1. Kenapa di bawahnya 3? Karena jumlahnya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Dibuatlah penyebutnya 3. Karena dia 1, jadi 1/3 dan 2/3. Dikalikan 90 juta, 1 perempuan mendapatkan 30. Kalau laki-laki, karena bagiannya 2 kali lipatnya perempuan, maka bagiannya menjadi 60 juta. Untuk ini yang paling sederhana. Sampai sini paham? Untuk laki-laki, ingat kalau ada anak laki-laki dan anak perempuan, laki-laki 2 kali lebih besar dari anak perempuan. Oke, karena waktunya sudah habis juga, yang lainnya akan ibu jelaskan. Kita lanjutkan presentasi yang di minggu depan. Silakan dikerjakan semua soalnya untuk semua kelompok. Untuk semua kelompok dikerjakan kelima soalnya, tapi untuk presentasi ke depan sesuai dengan soal yang tadi kita. Oke, ayo kita berdoa dulu sebelum kita pulang. Sebelum kita mengakhiri hari ini, langsung kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai memberi salam.